Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan kita masih membahas tentang al-birru, tentang perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada hadis 2001, faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya yaitu Jubair bin Mut'im, dia mengatakan, yaquluna li, mereka berkata kepada saya, fiyya, pada diri saya, at-tiru, ada kesombongan. Wa qad raqibtu, padahal saya sudah mengendarai al-himara, keledai. Wa labistu, dan saya memakai asyamlata, selendang, yaitu selendang biasa yang bukan selendang orang kaya. Wa qad halaqtu, dan aku telah memerah asyata, kambing. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala hadza, barang siapa yang melakukan ini, yaitu tiga hal yang disebutkan tadi, falaysa fihi, maka tidak ada padanya, minal kibri, dari kesombongan, syai'un, sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan tentang sifat sombong. Jadi sifat sombong sebagaimana sudah pernah kita bahas kemarin, termasuk dosa besar. Nah, ada seorang sahabat Nabi namanya Jubair bin Mut'im. Dia mengatakan orang-orang menuduh saya ini orangnya sombong. Padahal kata dia, saya sudah melakukan tiga hal yang apabila melakukan tiga hal ini, maka sabda Nabi dia tidak termasuk sombong. Tiga hal yang disebutkan adalah, yang pertama raqibtul himar, saya mengendarai keledai, dan keledai ini adalah tunggangan yang murah, tidak seperti kuda, apalagi kuda Arab ya, mahal. Nah, ini tunggangannya keledai. Kalau zaman sekarang ya naik sepeda ontel atau naik kendaraan bermotor tapi yang murah, yang bukan yang gede seperti NMAX dan sebagainya, yang biasa, yang sedang-sedang ya. Kemudian yang kedua, dia memakai syamlah, yaitu selendang biasa, normal, yang biasa dipakai oleh orang-orang rata-rata atau orang-orang miskin. Nah, jadi bukan selendang-selendang yang mewah. Kemudian yang ketiga adalah sudah memerah susunya kambing, yaitu memerah sendiri, tidak menyuruh orang lain. Padahal punya budak misalnya, tapi tidak menyuruh budaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia orangnya tidak sombong, karena dia mau melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sederhana atau orang-orang yang miskin. Dalam hadis yang lain disebutkan 4 hal, bukan 3 hal, tambah 1 hal lagi. Nah, maka mari kita lihat. Wa raqibal himara, mastakbara, tidaklah sombong, man akala ma'ahu khadimu, orang yang makan bersama dia pembantunya atau budaknya. Wa raqibal himaru bil aswaqi, dan dia mengendarai keledai di pasar-pasar. Wa taqala syata, dan dia mengikat kambing, fahalabaha, lalu memerah susunya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad, derajatnya hasan. Nah, di sini ada tambahan, orang yang makan bersama pembantunya. Nah, maka ini termasuk sifat tawadhu kalau seseorang itu mau makan dengan pembantu. Dan saya pernah Pak hidup di rumahnya orang kaya. Ternyata memang orang kaya itu tidak pernah makan sama pembantunya. Orang kayanya duduk di atas meja begini, saya bersama dia. Nah, kemudian pembantunya datang menyiapkan makanan, itu dia deprok dulu di tanah.
setelah diperok di tanah baru kemudian memberikan makanan atau minumannya. Akhirnya kita kasih tahu, Mbak, mulai besok kalau mau sediakan makanan tidak usah diperok dulu ya, karena dalam Islam tidak ada amaliyah seperti itu, tidak ada ajaran seperti itu. Jadi nggak perlu diperok kepada orang, nggak perlu ya. Biasa saja mau menyediakan makanan di atas meja, ya berarti langsung saja ke atas meja tadi dihidangkan saja, nggak perlu diperok ke tanah. Ngapain diperok ke tanah? Kecuali kalau menghidangkan lesehan. Nah, kita duduk lesehan, otomatis dia menghidangkannya ke bawah ya, dia diperok dulu di tanah karena untuk memudahkan menghidangkan di tanah, nggak ada masalah ya. Alhamdulillah setelah kita tegur seperti itu ya, dia kemudian bisa memperbaiki diri, dan pemilik rumah pun juga tidak tersinggung ya, karena mereka tahu bahwasanya mereka memang tidak begitu paham agama, kitalah yang lebih paham agama, kita sebagai ustadz yang mengelola Ma'hadiyah waktu itu di Jawa Barat ya. Nah, makanya termasuk satu ketawaduan kalau seseorang itu mau makan bersama pembantunya ya, jangan dibedakan ya, meskipun tidak wajib makan bersama pembantu. Pembantu boleh makan di kamar, boleh, tapi seandainya pembantu disuruh oleh kita makan bersama satu meja, nah ini adalah sifat tawadu. Sesuatu yang tawadu itu lebih bagus daripada sifat sombong. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa melakukan apa yang disebutkan di sini. Karena adalah kebiasaan Nabi yarkabul himara, mengendarai keledai, wa yakhsifun na'la, dan merakit sandalnya sendiri, wa yarfa'ul qamisa, dan beliau mengangkat gamisnya, maksudnya tidak isbal, berarti enggak sombong, wa yalbasus sufa, dan memakai baju wol. Ini baju wol bajunya orang-orang miskin. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang berpaling atau meninggalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Asakir, derajatnya juga hasan. Maka ini tidak hanya disabdakan Nabi, tapi juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, sudah selesai. Bab berikutnya, bab majaa, bab tentang fi husnil khuluqi, akhlak yang baik. 202 dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma syai'un, tidak ada sesuatu apapun, afqalu, yang lebih berat, fi mizanil mu'min, dalam timbangannya orang beriman, maksudnya timbangan amal, yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, min khuluqin hasanin, daripada akhlak yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, la yubghidu, sungguh membenci, al-fahish, orang yang berkata keji. Al-fahish itu apa? Ditafsirkan oleh beliau yaitu al-badhi'a, orang yang berkata keji. Jadi fahish itu tafsirannya badhi, demikian disebutkan di dalam kitab syarahnya ya. Kalau dulu saya mendapatkan penjelasan fahish itu perbuatan keji, kalau badhi ucapan keji, tetapi ternyata di dalam syarahnya fahish itu sama dengan badhi. Jadi badhi itu penjelasan dari fahish, perkataan yang keji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu adalah amal yang paling berat di dalam timbangan amal manusia. Sehingga akhlak yang baik ini menyebabkan nanti kita mendapatkan derajat yang tinggi dalam surga. Karena derajat di dalam surga itu tergantung amalnya masing-masing kita. Kalau amalnya bagus, timbangannya berat, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, barang siapa yang berat timbangannya maka merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam versi Quran itu maksudnya masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing orang mendapatkan derajat-derajat dalam surga dari sebab amal mereka. Nah, ternyata amal yang paling meninggikan derajat itu adalah akhlak yang baik. Karena itu untuk mencapai surga yang tinggi tidak harus ilmunya banyak, Pak. Yang penting akhlaknya baik. Nah, kalau ilmunya harus banyak, tidak semua kita cerdas, tidak semua kita bisa cepat paham ya. Tapi kalau ilmunya banyak plus akhlaknya baik, nah itu tidak bisa dikalahkan. Karena ilmu yang tinggi
dan dia mengamalkan ilmunya, ini termasuk perkara yang menyebabkan derajatnya juga tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita bahas dulu di dalam surat Al-Mujadilah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah amalnya, karena di sini dikatakan khuluqun hasan, akhlak yang baik. Tapi dari dalil-dalil yang lain ternyata kita temukan yang ditimbang ada 3. Amalnya ditimbang, ini dalilnya. Manusianya juga ditimbang, dalilnya hadis tentang orang yang gemuk tetapi ternyata ditimbang oleh Allah tidak lebih berat daripada sehelai sayap nyamuk. Nah, berarti dia karena amalnya jelek sehingga meskipun badannya gemuk nggak ada nilainya. Nah, berarti orangnya pun juga ditimbang. Yang ketiga adalah catatan amalnya juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ditimbang, pengamal ditimbang, catatan amal juga ditimbang. Dalilnya hadis tentang bitokoh atau apa? Kartu la ilaha illallah yang belum pernah kita bahas di dalam kitab Sunan Tirmidzi ini. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa termasuk akhlak yang baik itu adalah berkata yang baik, bukan berkata yang keji. Karena itu disebutkan di sini sebaliknya, disebutkan perkataan yang keji. Berarti maksudnya akhlak yang baik itu tidak berkata yang keji. Karena itulah para ulama mengatakan bididdiha tatabayyanul asya. Dengan sebab kebalikannya maka sesuatu itu akan menjadi jelas. Kebalikan dari akhlak yang baik apa? Perkataan yang keji. Perkataan yang keji kebalikannya apa? Akhlak yang baik. Nah, maka disebutkan oleh Nabi kebalikannya supaya menjadi jelas apa itu maksud dari akhlak yang baik. Karena itu nanti di bawah akan kita bahas apa definisi akhlak yang baik. Ini salah satu definisinya ya. Akhlak yang baik yaitu meninggalkan perkataan yang keji. Perkataan yang keji menurut para ulama adalah 2 macam. Yang pertama adalah ma la yanbaghi, perkataan yang tidak pantas diucapkan, misalnya misuh-misuh, itulah yang baghi. Atau misalnya lagi saru, kasar, nah itu tidak pantas diucapkan. Yang kedua adalah ma yukrahu sama'uhu, sesuatu yang tidak disukai untuk didengarkan, meskipun kata-katanya biasa tapi nyelekiti hati orang. Nah itu termasuk perkataan keji, Pak. Nah, maka dua-duanya harus kita hindari ya. Perkataan yang nyelekiti orang, yang menyebabkan orang tidak suka kalau mendengar, dan perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan, apalagi seseorang yang terpandang ya, yang kira-kira kalau dia mengucapkan seperti itu maka orang pasti mengira bahwa melihat dia orangnya muruahnya atau kehormatannya jadi berkurang gara-gara ucapan tersebut. Maka ini perlu kita hindari. Kemudian berikutnya 2003 dari Abu Darda radhiyallahu anhu lagi, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in, tidak ada sesuatu apapun, yudha'u fil mizan, yang diletakkan di dalam timbangan amal, asqalu, yang lebih berat, min husnil khuluqi, daripada akhlak yang baik." Buktinya apa? Ini buktinya. Wa inna, dan sesungguhnya sahiba husnil khuluqi, pemilik akhlak yang baik, la yablughu bihi, sungguh dia mencapai dengan akhlak baiknya tadi, darajata sahibis shaumi was salati, derajatnya orang yang ahli puasa, pemilik puasa maksudnya ahli puasa, was salati, dan ahli salat. Ahli salat maksudnya salat tahajud. Ahli puasa maksudnya puasa sunnah, Pak. Karena kalau puasa wajib, semua kita puasa wajib, maka tidak disebut sahibis shaum kecuali kalau dia ahli puasa sunnah. Nah, sebagian ulama katakan disebut ahli puasa sunnah minimal itu kalau puasa 3 hari setiap bulan. Jadi untuk mendapatkan julukan sahibis shaum, pemilik puasa atau ahli puasa, nah itu menurut sebagian ulama minimalnya adalah 3 hari puasa setiap bulan. Senin Kemis, nah itu sudah termasuk sahibis shaum, ahli puasa. Tapi ayyamul bid itu minimalnya. Adapun as-salat di sini maksudnya tahajud. Karena kalau yang dimaksud adalah salat 5 waktu, ya semua kita salat 5 waktu, Pak. Bahkan orang-orang munafik mungkin juga salat 5 waktu. Tapi yang dimaksud ini salat tahajud. Salat yang tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang ahli salat saja yang bisa melakukannya. Dari mana taunya bahwasanya salat yang dimaksud di sini adalah salat tahajud? Mari kita lihat hadis yang lain. Darajata as-shaim al-qaim, innar rajul, sesungguhnya seseorang. Mohon maaf, ini kita tampilkan
yang sahih. Karena ada yang sahih, ada yang dhaif. Bi husni khuluqihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul, sesungguhnya seseorang la yudriku, sungguh mendapatkan bi husni khuluqihi, dengan sebab akhlaknya yang baik, darajati qa'imil lail, derajat-derajatnya orang yang sholat di malam hari." Nah, sangat jelas kan di sini disebutkan qa'imil lail, orang yang sholat di malam hari, berarti orang yang ahli tahajud. Dan kita punya kaidah ya dalam menafsirkan hadis, itu adalah al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, kalau dalam hadis tadi dikatakan as-salati saja, sementara di sini dikatakan qa'imil lail, nah ini adalah tafsirannya. Sha'imin nahar, yang siangnya dia berpuasa. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini menjelaskan hadis Abu Darda ini tadi. Berikutnya 2004 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suila, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari, tentang perkara yang paling banyak, ma yudkhilun nasa, yang memasukkan manusia al jannah, ke dalam jannah. Faqala, maka beliau bersabda, yang pertama adalah taqwallahi, takwa atau taat kepada Allah, yang kedua adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Nah, jadi kalau kita punya dua sifat ini sudah, nggak punya yang lain sudah cukup, Pak. Ilmu nggak banyak, nggak apa-apa. Yang penting takwa kepada Allah dan akhlaknya baik. Nah, kalau sudah takwanya bagus, akhlaknya baik, ilmunya tinggi, ya itu udah nggak bisa dikalahkan lagi, Pak. Karena para ulama itu mereka derajatnya seperti atau mendekati derajat para nabi, karena mereka adalah waris para nabi ya. Tapi minimal seperti kita yang tidak termasuk ulama, minimal mari kita memiliki dua hal ini. Yang pertama takwa kepada Allah. Takwa artinya menjaga diri dari siksa Allah dengan cara dua, yaitu melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, sehingga takwa kepada Allah itu bisa diringkas dengan artian taat kepada Allah. Perintah Allah dilakukan, itu taat. Larangan Allah dihindari, berarti taat. Yang kedua adalah husnul khuluq, tadi sudah saya sampaikan, nanti akan ada definisinya di bawahnya. Kemudian wasuila, dan beliau juga ditanya an aktsari, dari perkara yang paling sering, ma yudkhilun nas, yang memasukkan manusia an-nara, ke dalam api. Faqala, maka beliau bersabda, yang pertama adalah al-famu, mulut, yang kedua adalah wal farju, dan kemaluan. Ini sama-sama lubang, Pak. Lubang atas yaitu mulut, lubang bawah yaitu kemaluan. Nah, maka kemaluan itu disebut farjun, yang artinya adalah lubang, karena memang kemaluan baik laki-laki maupun perempuan semuanya pasti ada lubangnya, maka disebut farjun. Maka dalam hadis yang lain, dua hal ini disebut sebagai al-ajwafan, dua yang yang bolong atau dua yang berongga. Riwayatnya Imam Ibnu Majah, saya ingat kita cek coba. Nah, ini dalam Sunan Ibnu Majah ya. Lafalnya adalah al-ajwafani, dua yang berongga. Yang pertama adalah al-famu, ini ada rongganya, ada lubangnya. Yang kedua adalah al-farju, kemaluan, itu juga ada rongganya, ada lubangnya. Dan dua hal ini, mulut dan kemaluan, ini sebenarnya sama-sama sudah disembunyikan oleh Allah. Mulut ini kan dari lidah, suara kita ini, Pak. Kalau tanpa lidah kan nggak mungkin kita berkata-kata. Nah, lidah itu udah disembunyikan oleh Allah di dalam. Kalau kita mulutnya kita tutup, lidah ini nggak akan terlihat. Tapi justru yang sembunyi itulah yang bahaya. Lidah yang sudah disembunyikan, nah, disembunyikan itu sebenarnya tanda bahaya. Perkara yang bahaya kan biasanya disembunyikan, ya, seperti listrik misalnya, nggak mungkin dibuka begitu saja, pasti disembunyikan, ditanam di dalam tembok dan sebagainya supaya tidak bahaya kepada orang. Nah, lidah ini juga ditaruh oleh Allah di antara dua bibir yang tertutup, ini supaya kita tahu bahwa ini bahayanya besar mulut ini. Kalau tidak hati-hati, dengan sebab lisan itu bisa masuk ke dalam neraka, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, la yulqi laha balan wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba sungguh mengucapkan satu kalimat yang memurkakan Allah,
yang dia tidak begitu peduli terhadap kalimat tadi, tetapi dengan sebabnya dia terjun ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Naudzubillah. Dan saya meyakini termasuk perkataan orang yang mengatakan selamat Natal. Nah, ini termasuk kalimat ini, Pak. Dengan kata-kata selamat Natal, dua kata saja itu sudah masuk ambles ke dalam neraka jahanam tanpa dia sadari. Saya tidak ada keyakinan apapun tentang selamat Natal, saya cuma ngomong tok. Nah, itu kamu salah. Mau ngomong itu harus dipelajari dulu apa maknanya, apa maksudnya selamat, apa maksudnya Natal itu apa. Karena kata-kata Natal itu kan bukan bahasa Indonesia sebenarnya, Pak. Jadi bahasa lain masuk ke dalam bahasa kita. Nah, sehingga harus kita ketahui dulu apa arti Natal itu apa. Kalau panjenengan tahu apa arti Natal, tidak bakal mau mengatakan selamat Natal, karena sama dengan kita itu mengingkari surat Qul Huwallahu Ahad, di mana Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau sudah paham apa maksud lam yalid wa lam yulad dan sudah paham apa maksud selamat Natal, enggak mungkin mengucapkan. Itu sama dengan antara api dengan air, enggak bisa ditemukan, Pak. Antara air dengan minyak ditemukan gimana? Enggak mungkin nyampur, enggak mungkin. Itu sudah berseberangan ya. Sama dengan ini lam yalid wa lam yulad, enggak bisa ditemukan. Harus ada salah satu saja. Kalau ada satu maka satunya enggak ada ya. Harus apa? Salah satu saja, karena ini bertentangan. Nah, maka hati-hati dengan ucapan lisan, ini kadang-kadang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, adapun farji ini karena syahwat manusia kalau sudah menggebu-gebu, itu biasanya kemudian akalnya jadi hilang. Yuqalu, ada ulama mengatakan idza qama dzakaru ar-rajul zahaba thulutsa aqlihi. Kalau syahwat sudah memuncak, nah itu 2/3 akal hilang. Itu perkataan ulama ya, bukan sabda Nabi SAW, tapi ini sesuai fakta ya. Orang kadang-kadang kalau syahwatnya sudah memuncak, maka kemudian sudah tidak menggunakan akal atau nalar lagi. Nah, sekarang apa definisi dari akhlak yang baik? Nah, mari kita baca hadisnya 2005 dari Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau itu wasafa mensifati husnul khuluq, akhlak yang baik. Faqala, maka dia mengatakan akhlak yang baik itu kalau diringkas 3. Yang pertama adalah huwa, dia itu adalah bastul wajhi, menghamparkan wajah. Maksudnya wajahnya cerah, ceria, kepada orang itu tersenyum. Jadi kalau ketemu orang maka kita ucapkan assalamualaikum sambil senyum. Nah, itu bastul wajah. Jangan dibiasakan wajahnya cemberut. Apalagi ada orang senyum sama kita, kita tidak balas senyum. Nah, itu berarti tidak bastul wajah. Karena dia sudah hamparkan wajahnya, kita tidak balas dengan wajah yang semisal, itu berarti tidak bastul wajah. Tidak bastul wajah berarti akhlaknya tidak baik. Yang kedua adalah badlul ma'ruf, mengerahkan kebaikan kita kepada manusia. Apa yang bisa kita berikan kepada manusia dari kebaikan-kebaikan, bantuan atau uang atau apapun, pokoknya kebaikan. Yang punya ilmu maka kebaikannya ya menjawab dengan ilmunya atau menyebarkan ilmunya. Yang punya harta ya kebaikannya dengan hartanya. Yang punya jabatan ya dengan jabatannya. Yang ketiga adalah waqaful adza, dan menahan dari gangguan. Nah, kadang-kadang orang itu mengganggu orang tidak sadar, Pak. Kadang-kadang mengganggu orang tidak sadar, ini butuh perasaan. Karena itu kalau orang sering ngaji, insya Allah perasaannya jadi main. Karena saya lihat orang-orang yang kurang perasaan tuh rata-rata saya lihat itu kurang ngaji ya. Karena kalau sering ngaji yang perasaannya asalnya tidak halus, itu dengan sebab dalil-dalil Quran masuk ke dalam telinganya, dalil-dalil hadis masuk dalam telinganya, akhirnya perasaannya jadi jadi terbaiki dengan sebab itu ya, menjadi halus dengan sebab apa yang dia dengar dari Quran dan hadis itu. Contoh misalnya, ada orang sedang baca Quran, dia sengaja berada di bawah kipas misalnya. Habis salat dia ngambil Quran, baca Quran sengaja di bawah kipas. Ini kalau orang perasaan tidak mungkin matikan kipasnya, Pak. Nah, saya lihat sebagian orang itu ketika ada yang baca Quran di dalam masjid sengaja berada di bawah kipas, dia mau keluar masjid malah matikan kipasnya. Nah, itu berarti kurang perasaan.
Nah, orang-orang kayak begitu saya perhatikan rata-ratanya orang kurang ngaji. Orang kurang ngaji memang begitu ya, tidak begitu paham terhadap apa yang harus dia lakukan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Arab Badui itu mereka lebih dahsyat kafirnya, lebih dahsyat munafiknya, lebih pantas untuk tidak paham batasan-batasan yang Allah turunkan karena tidak pernah dengar penjelasan ilmu. Tapi mendengarkan penjelasan ilmu dan dia mengamalkan, maka pastinya dia akan memiliki perasaan yang lebih bagus daripada yang tidak pernah mendengarkan ilmu sama sekali. Parkir motor di depan rumah, ada saya lihat itu orang parkir motor itu tidak dimepetkan di tembok rumahnya, tapi malah dipalangkan gitu, seolah-olah nantang orang lewat nih, seposing lewat tak cegati nih. Ini mikirnya gimana saya nggak bisa nih. Kok parkir model kayak gitu gimana gitu? Apakah tidak paham bahwasanya namanya parkir itu ya yang bagus ya, yang tidak sampai mengganggu jalannya orang. Jalan itu kan haknya umum, Pak. Tidak boleh kita pakai untuk sendiri, nggak boleh. Nah, orang yang paham agama nggak bakal melakukan seperti itu karena dia tahu ini tidak memakai haknya umum, tidak boleh. Nah, maka ini termasuk dari kaful adza, menahan dari gangguan. Nah, dan ini badlul ma'ruf ini bisa kita ganti dengan kata-kata yang lebih indah, yaitu badlun nada, supaya akhirnya sama ya, badlun nada wa kafful adza, mengerahkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita gerahkan kepada orang lain dan menahan gangguan kepada orang lain. Ini ringkasan dari akhlak yang baik menurut Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ibnu Mubarak ini siapa? Kenapa kok disebutkan namanya secara khusus oleh Al-Imam At-Tirmidzi? Ibnu Mubarak ternyata orang yang sangat hebat sekali. Mari kita lihat di dalam kitab At-Taqribut Tahdzib dikatakan bahwa thiqatun sabtun faqihun alimun jawadun mujahidun. Dia seorang yang terpercaya, yang kokoh ilmunya, yang faqih, yang alim, yang dermawan, yang mujahid. Berapa ini, Pak? 6 ya. Nah, ini bisa kita ringkas jadi 3 ya. Yang ya, dan jadi 4 ya. Thiqatun sabtun, riwayatnya terpercaya. Faqihun alim, ilmunya mantap. Jawadun, dermawan, nah, berarti sedekahnya mantap. Mujahidun, mujahid fi sabilillah, keberaniannya mantap. Ilmunya sudah mantap sehingga riwayatnya sahih, terpercaya, kemudian sedekahnya mantap. Dan orang yang sedekahnya mantap rata-rata dia pemberani, karena dia berani memberikan hartanya, maka berani memberikan nyawanya. Makanya para ulama mengatakan jumi'at fihi khisalul khair, dikumpulkan pada diri beliau perkara-perkara yang baik. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Taqribu At-Tahdzib tentang Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini, Imam Ibnu Mubarak ini termasuk dari para ulama-ulama ahli ijtihad, sehingga dulu ada namanya madhab Ibnu Mubarak, tapi madhabnya sudah punah ya. Jadi madhab-madhab itu kalau tidak dilanjutkan oleh murid-muridnya akhirnya kemudian punah. Dulu kan ada sekitar 80 madhab, sekarang yang tersisa hanya 4 madhab dalam fikih, yaitu karena sudah tidak dilanjutkan oleh murid-muridnya lagi. Berikutnya bab majaa fi, bab tentang al-ihsani, berbuat baik, wal afwi, dan memaafkan, yaitu memaafkan kesalahan orang. Kalau ihsan juga sama ya, ihsan itu berbuat baik yaitu kepada orang lain, itu maksudnya. Karena ihsan itu ada 2 macam. Ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada makhluk. Nah, yang dimaksud dalam bab ini adalah ihsan kepada makhluk. Kalau ihsan kepada Allah itu nanti dalam hadis yang lain, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Kalau kita ibadah kepada Allah seolah-olah mata kita melihat Allah, nah, sehingga khusyuknya itu sempurna. Nah, tapi di sini ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. 2006 dari Abul Ahwas, dari bapaknya, dia mengatakan, saya berkata, ya Rasulullah, ar-rajul, ada seseorang, amuru bihi, saya melewati terhadap dia, maksudnya saya singgah di rumah dia, fala yaqrini, lalu dia tidak menjamu saya, wala yudhayyifuni, dan tidak memberikan jamuan kepada saya. Artinya sama ya, yaqri dengan yudhayyif sama. Ini diulang 2 kali untuk takkid sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab.
fayamurru bi, lalu dia melewati rumah saya alias singgah di rumah saya. Jadi kemarin saya disuruh rumah dia, nggak dikasih apa-apa saya. Nah sekarang dia di rumah saya, afa ujzi, apakah saya boleh membalas dia? Maksudnya membalas diganti tidak dikasih apa-apa. Kemarin kamu tidak ngasih suguhan saya, maka sekarang kamu di rumah saya juga nggak saya kasih suguhan. Meskipun di kulkas banyak minuman, tapi untuk kamu nggak saya kasih. Apakah boleh? Qala, beliau mengatakan la, enggak, akrihi, tetap berikanlah jamuan kepada dia. Nah ini namanya ihsan. Ihsannya seseorang kepada tamu bagaimana? Yang pertama ngasih suguhan, yang kedua talaqatul wajhi, wajahnya ceria, menyambut dengan baik, jangan bersengut Pak, karena kalau kita wajahnya bersengut dia malas berada di rumah kita, paling 1 menit sudah nggak kerasan dia pergi lagi. Kemudian yang ketiga adalah dengan perkataan yang lembut. Maka ini 3 kata para ulama termasuk dari menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Jadi wajahnya bagus, ucapannya bagus, dan juga ada hidangan untuk dia, minimal minuman, karena orang yang datang dari jauh biasanya akan merasa haus ya, dengan sebab perjalanannya tersebut. Qala, dia mengatakan wara'ani, dan Nabi melihat saya, raffaf thiyabi, bajunya itu usang. Faqala, maka Nabi bertanya, hal laka min malin, apakah kamu memiliki harta? Qultu, saya menjawab, min kullil mali, dari setiap harta, qad a'tanillahu, Allah sudah memberikan kepada saya. Kemudian dia jelaskan, maksudnya setiap harta itu apa? Minal ibil, dari onta-onta, wal ghanami, dan kambing-kambing. Jadi maksudnya setiap harta bukan betul-betul setiap harta, tapi maksudnya banyak harta yang diberikan oleh Allah kepada dia. Karena buktinya dia punya 2 macam ternak. Ternak yang pertama ternak onta. Ternak onta ini ternaknya orang-orang kaya, Pak. Yang kedua ternak kambing. Ternak kambing ini ternaknya orang-orang miskin. Jadi maksudnya hartanya orang miskin dia punya, yaitu kambing. Hartanya orang kaya, yaitu onta, dia juga punya. Nah kalau sekarang mungkin ya dia punya motor, punya sepeda ontel, punya mobil, semua punya. Nah berarti dia termasuk orang yang cukupan, orang yang kaya. Qala, beliau bersabda, fal yura, maka hendaklah nikmat itu terlihat alaika, pada dirimu. Artinya orang yang kaya tidak pantas kalau bajunya compang-camping atau bajunya sederhana sekali yang menyebabkan orang mengira dia orang miskin. Tidak pantas begitu. Jadi kondisi kita harus sesuai dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Bahkan kalau kita miskin, tidak bagus kita tampakkan kemiskinan. Kita miskin tapi kita sembunyikan kemiskinan, itu lebih bagus. Nah, sehingga apa? Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memuji orang-orang yang seperti itu ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang yang tidak tahu mengira bahwa mereka itu orang-orang kaya padahal miskin. Kenapa? Minat ta'affuf, dari sebab ifah tidak minta-minta. Nah tidak minta, karena kalau minta itu menunjukkan dia miskin. Nah berarti tanda-tanda atau hal-hal yang menunjukkan dia miskin dia sembunyikan, termasuk minta-minta, termasuk juga tadi ya, kalau bisa baju yang dipakai yang tidak menunjukkan bahwa dia miskin. Nah itu untuk menyembunyikan kemiskinan dia, itu lebih bagus daripada kita tampakkan kemiskinan kita. Kemudian di sini dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, makna ucapan akrihi itu atifhu, wal kiram itu ad-diyafah. Jadi artinya sama antara yakrini dengan yudhayifuni tadi ya. Yakrini memberikan jamuan, dan yudhayif itu juga memberikan jamuan. Nah, maka hadis ini sekaligus mencakup 2 hal. Yang pertama ihsan, berbuat baik, yaitu kepada tamu kita berbuat baik, dan juga mencakup al-afwi, memaafkan. Ada orang berbuat jelek kepada kita, tidak kita balas dengan kejelekan, itu berarti kita memaafkan. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata. Idfa', tolaklah, billati hiya ahsan, dengan sikap yang lebih baik.
Apa yang ditolak dengan sikap yang lebih baik? As-sayyi'ata, keburukan orang. Jadi orang berbuat buruk kepada kita, kita balas yang lebih baik. Dia tidak mau menjamu kita, maka dia datang ke rumah kita, kita jamu. Dia tidak mau membantu kita, maka dia minta bantuan, kita bantu. Jangan dijawab, kemarin saya minta bantuan, kamu tidak mau, sekarang kamu minta bantuan, rasubi. Enggak begitu ya. Karena kalau seperti itu berarti kita tidak mengamalkan idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Dan orang-orang yang bisa mengamalkan seperti ini orang-orang yang ikhlas amalnya, Pak. Karena kalau dia amalnya karena Allah, dia nggak akan peduli siapa dia, kepada siapa dia berbuat baik. Kalau amalnya kurang ikhlas, akhirnya muncul tadi, kalau dia ingin ngono saya kita balas ini. Nah itu berarti kurang ikhlas. Berarti dia amalnya karena orang. Kalau amalnya karena Allah, meskipun dia itu membalas dengan yang buruk, maka dia tetap akan melakukan yang baik karena dia melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 2007, dan ini sanadnya ada perawi yang dhaif, namanya Abu Hisham Ar-Rifai. Hanya saja hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takunu, janganlah kalian menjadi imma'atan, orang yang ikut-ikutan, orang yang suka bebek kepada orang lain. Yaitu apa? Yaitu takuluna, kalian mengatakan in ahsanan nasu, kalau manusia berbuat baik, ahsanna, kami pun berbuat baik. Wa in dhalamu, kalau mereka berbuat zalim, dhalamna, kami pun berbuat zalim. Jadi ikut-ikutan. Dan ikut-ikutan ini bisa kita artikan dua makna, Pak. Makna yang pertama, kalau orang berbuat baik kita ikut baik, kalau orang berbuat jelek kita ikut jelek. Misalnya ya, sama-sama menjadi pejabat, rata-rata pejabat mereka korupsi, ya sudahlah saya ikutan korupsi. Itu berarti imma'ah namanya, ikut-ikutan. Makna yang kedua tadi, ada orang berbuat jelek kepada kita, kita balas kejelekan. Nah, itu berarti imma'ah juga. Semestinya orang berbuat jelek kepada kita tidak kita balas dengan kejelekan, tapi dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Seperti tadi ya, ada orang parkir malah malang ya di tengah jalan begitu. Nah, kalau kita ingin mengamalkan ayat tadi, kita marah ketika lewat, jangan kemudian motornya ditendang, Pak. Motornya ditendang ya jatuh. Nah, kita turun saja, motornya itu kita parkirkan yang benar. Kita parkirkan yang benar, dimepetkan di tembok. Mudah-mudahan dengan sikap seperti itu, besok tetangga kita itu sadar, oh parkir saya mengganggu orang. Insya Allah bagus hasilnya. Tapi seandainya kita marah, kemudian motornya kita tendang, akhirnya jatuh, nah itu mungkin bisa perang dunia, Pak. Karena tetangga kita nggak cocok dengan sikap seperti itu, yaitu sikap yang kasar, tidak baik, akhirnya malah jadi perang. Nah, maka ini bisa dimaknai dua tadi ya, imma'ah yaitu ikut-ikutan orang berbuat jelek atau membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin akan tetapi waktinu, siapkanlah anfusakum, diri kalian. Maksudnya disiapkan untuk berbuat baik. Jadi setiap kondisi berbuat baik. Orang-orang sekitar kita berbuat jelek, kita nggak ikut-ikutan. Santri misalnya ada yang ngajak-ajak keburukan, ya nggak usah ikut. Kenapa? Waktinu anfusakum, kita siapkan diriku harus baik terus. Orang mau jelek, urusan mereka dengan Allah, yang penting saya tetap baik terus, tidak mau ikut. Kalau bisa menasihati yang berbuat jelek supaya tidak berbuat jelek kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kemudian dijelaskan oleh beliau, in ahsanan nas, apabila manusia berbuat baik, antuhsinu, kalian juga berbuat baik. Wa in asa'u, kalau mereka berbuat jelek, fala tadlimu, maka kalian jangan berbuat zalim. Nah, ini bisa dimaknai dua tadi. Orang-orang berbuat jelek jangan ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan berarti kita berbuat zalim. Atau kalau orang berbuat jelek kepada kita, jangan kita membalas dengan kezaliman. Membalas dengan yang lebih baik kalau bisa. Kalau tidak bisa, membalas yang setimpal saja, jangan sampai yang lebih jelek lagi, itu namanya zalim. Maka meninggalkan kezaliman itu sama dengan berbuat baik ya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, itu adalah termasuk berbuat baik. Nah,
Ini hadisnya kata Imam Tirmidzi derajatnya hasan ya. Dan ini memang hasan secara makna karena sesuai dengan ayat tadi, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 96, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Ini ayatnya sesuai dengan hadis tadi. Nah, sehingga kalau dikatakan hasan maksudnya hasan maknanya, kalau sanadnya tetap dhaif. Berikutnya bab maja'a fi bab tentang ziyaratul ikhwan, menziarahi saudara-saudara, yaitu saudara sesama muslim. 2008. Dan ini sanadnya sebenarnya dhaif. Ada rawi bernama Abu Sinan Al-Qasmali, tetapi hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah karena ada sanad-sanad atau hadis-hadis yang semakna dengannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada barang siapa yang menjenguk maridan orang sakit, au zara akhan lahu, atau menziarahi saudaranya maksudnya sesama muslim. Menziarahinya itu adalah fillah, karena Allah maksudnya karena pahala, bukan karena dunia, bukan karena dia itu orang kaya yang kalau kita ziarahi nanti kita dapat sangu dari dia, bukan ya, tapi karena Allah semata-mata pahala. Maka nadahu munadin, pasti menyerunya seorang yang penyeru. Nah, penyerunya ini biasanya adalah para malaikat yang ditugasi oleh Allah. Apa kata penyeru tadi? Antibta, semoga engkau itu baik maksudnya kehidupannya baik di dunia dan di akhirat. Jadi yang pengen kehidupannya baik silahkan melakukan ini, jenguk orang sakit, ziarahi sesama saudara sesama muslim, tapi karena Allah, jangan karena yang lain. Maka kebaikannya kehidupannya baik di dunia dan di akhirat. Wa tawaba mamsyaka, dan semoga bagus perjalanan kamu. Wa tabawwata, dan semoga engkau menempati minal jannati, dari jannah, manzila, kedudukan yang tinggi. Jadi manzilah maksudnya manzilah aliyah ya, kedudukan atau derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kata Imam Tirmidzi gharib. Dan kata-kata Imam Tirmidzi gharib kalau tidak disebutkan selain gharib maksudnya adalah dhaif. Dan di sini memang ada perawi yang bermasalah, namanya tadi Abu Sinan ya. Hanya saja hadis ini tadi disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, demikian juga disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Nah, maka minimal ada dua yang mensahihkan ya, Syekh Albani ulama kontemporer dan Ibnu Hibban ini ulama terdahulu yang mensahihkan hadis ini. Saya tampilkan hadis yang mirip dengan ini, dan ini menguatkan riwayat yang kita baca ini. Man zara, kalau ini dhaif juga ya. Zurfillah, ziarahlah karena Allah. Fa innahu man zara fillah, siapa yang menziarahi karena Allah, syayya'ahu sab'una alfa malak, dia akan diantar oleh 70.000 malaikat. Ini hadisnya dhaif juga. Kemudian ada hadis yang lain, ayyu 'abdin zara akhahu, siapapun hamba yang menziarahi saudaranya karena Allah Ta'ala, maka dia diseru antibta wa tabat lakal jannah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, abdi zarafiyya alayya kirahu wa lam arda li abdi bikiran dunal jannah, dan saya tidak ridha untuk hambaku yang menziarahi saudaranya ini dengan qira, dengan hidangan selain jannah. Nah, maka ini hadisnya sama juga dhaif, tetapi isinya semakna, sehingga sesama dhaif kalau isinya semakna itu bisa saling menguatkan. Nah, makanya kata Syekh Albani tadi derajatnya sahih ya, meskipun di dalam sanadnya ada rawi bernama Abu Sinan Al-Qasmani, tapi karena ada penguat dari untuk hadis ini. Dan di sini dibedakan antara menjenguk orang sakit dengan menjenguk orang yang tidak sakit. Kalau orang sakit maka istilahnya itu ada, iyadah. Kalau orangnya sehat itu namanya ziarah. Jadi sama-sama menjenguk ya. Satunya menjenguk orang sakit,
satunya menjenguk tapi orang yang sehat. Nah, orang yang sehat kita jenguk itu namanya ziarah. Nah, jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara ziarah dengan iyadah. Kalau ziarah itu yang masih sehat, kalau iyadah ini yang sakit untuk kita doakan, nah itu namanya iyadah. Tapi fadilahnya sama ya, karena sama-sama menjenguk, baik itu sehat maupun sakit. Apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya besar seperti ini tadi. Berikutnya bab majaa fil haya, bab tentang malu. 2009 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u, malu itu minal iman, termasuk iman. Wal imanu fil jannah, dan iman itu tempatnya di dalam jannah, maksudnya orang-orang yang beriman masuk jannah. Wal bada'u, dan perkataan yang jelek. Boleh juga al-bada' diartikan meninggalkan malu, karena setelah disebutkan malu berarti kebalikannya adalah meninggalkan malu. Minal jafa, itu termasuk jafa. Jafa ini diartikan oleh para ulama dengan makna kebalikan dari perbuatan baik ya. Al-bir perbuatan baik, al-jafa kebalikannya yaitu perbuatan buruk. Wal jawa'u, dan perbuatan buruk itu finnari, berada di dalam neraka. Jadi baza ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kamusnya, artinya baza dari kata-kata bazi tadi, Pak. Bazi itu ucapan yang jelek nih. Tetapi kalau kita lihat syarahnya, baza itu diartikan khilaful haya, kebalikan dari malu. Karena di sini Nabi sedang menjelaskan tentang malu. Nah, berarti setelah beliau menjelaskan tentang malu, beliau mengatakan baza, itu artinya kebalikannya. Nah, sekarang malu itu apa? Definisinya malu. Para ulama mengatakan definisi malu secara syariat itu adalah satu sifat di dalam hati kita yang menyebabkan kita semangat berbuat baik dan kita meninggalkan perbuatan buruk. Nah, itu namanya malu. Maka ada orang semangat berbuat baik karena malu kepada Allah. Allah sudah berbuat baik kepada saya, kenapa saya tidak mau berbuat baik sebagai balasan atau syukur terhadap nikmat tersebut? Itu namanya malu. Orang sedekah karena dia kaya, dia malu sama Allah. Saya sudah dikasih banyak, saya nggak mau ngasih, ini saya malu sama Allah. Itu berarti malu, Pak. Orang malu untuk berbuat jelek, nah, itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dikasih Allah nikmat tapi tidak mensyukurinya, malah digunakan untuk berbuat jelek. Mata untuk melihat yang haram, nah, dia malu karena dia mengetahui bahwa mata ini adalah nikmat dari Allah, malah dia gunakan untuk yang Allah tidak suka. Nah, itu berarti haya, namanya malu. Adapun kalau seseorang malu untuk berbuat baik, itu namanya bukan malu, itu namanya ajzun, itu adalah lemah atau loyo. Malu untuk sholat jamaah ke masjid karena di masjid rata-rata orang-orang tua, sementara saya masih muda, itu bukan malu, itu ajzun, itu kamu lemes, kamu loyo, gak punya kekuatan untuk berbuat baik. Nah, kalau malu itu adalah malu dari perbuatan buruk atau malu untuk tidak berbuat baik. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malu termasuk dari iman. Maksudnya apa? Maksudnya termasuk dari cabang iman. Kenapa malu termasuk dari cabang iman? Karena memunculkan dua tadi, memunculkan perbuatan baik atau memunculkan perbuatan meninggalkan yang buruk. Gara-gara malu tidak jadi berbuat buruk, gara-gara malu akhirnya semangat berbuat baik. Nah, maka Imam Junaid mengatakan malu itu munculnya dari sebab dua. Pertama, seseorang itu melihat nikmat Allah yang begitu banyak kepada dia. Yang kedua, dia melihat dirinya ini tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sempurna. Nah, akhirnya muncul sikap malu. Sehingga untuk memunculkan sikap malu yang sudah kita sebutkan definisinya tadi, itu harus kita mengetahui atau menyadari adanya nikmat Allah kepada kita. Kalau kita merasa mata ini nikmat, kemudian kita malu berbuat maksiat dengan mata, nah itu namanya malu. Nah, munculnya sikap malu, kita harus sadar bahwa mata ini nikmat. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa mata ini nikmat, ya akhirnya mata digunakan sakar PDW. Kenapa? Dia tidak melihat bahwa mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berbuat semau gue tanpa dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bab berikutnya bab maja'a fi, bab tentang at-ta'anni, perlahan-lahan, wal ajalah, dan tergesa-gesa. 2010 dari Abdullah bin Sarjis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtul hasan. As-samtul hasan itu sama dengan as-siratul hasanah, yaitu perbuatan baik. Wa tu'adah, dan tu'adah yaitu perlahan-lahan sama dengan ta'anni tadi. Wal iktisadu, dan sedang-sedang, itu semuanya itu adalah juz'un, satu bagian, min arba'atin wa ishrina juz'an, dari 24 bagian, minan nubuwah, dari kenabian. Artinya 3 sifat ini semuanya adalah sifatnya para nabi. Para nabi itu pasti as-samtul hasan, pasti biografi hidupnya, pasti perbuatan-perbuatan selama hidupnya, sirahnya pasti baik. Gak mungkin para nabi kemudian suka nipu dan sebagainya, gak mungkin. Kemudian atau ada santai, perlahan-lahan, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Dan ini sikap tidak tergesa-gesa ini bisa dimunculkan dengan sebab kita berpikir, sebelum melakukan sesuatu pikirkan dulu. Karena kalau tidak dipikirkan, akhirnya sakra PDW melakukannya itu, tergesa-gesa, sehingga apa? Tidak bagus hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah iktisad, sedang-sedang. Yang dimaksud sedang-sedang ini adalah tengah-tengah antara tafrid dengan ifrat. Ifrat itu melampaui batas ke atas, tafrid itu melampaui batas ke bawah. Nah, iktisad sedang-sedang di antara keduanya. Misalnya apa? Orang tidak sholat tahajud sama sekali. Jadi malam itu tidak ada tahajud, nol, tahajudnya nol. Nah, itu namanya tafrid. Dia itu berlebihan ke bawah. Masa waktu dari isya sampai subuh yang sebegitu banyak kamu tidak sholat sama sekali, 1 rakaat pun tidak sholat, keterlaluan kan? Atau dia itu sholatnya malah semalam suntuk, dari isya sampai subuh sholat terus, sehingga istri nggak pernah digagas, anak-anak nggak pernah digagas, tidak pernah membantu anaknya ngerjakan PR misalnya. Yang penting dia sholat sendiri terus, istrinya nggak pernah disentuh, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As waktu itu. Nah, ditegur oleh Nabi SAW, istrimu juga punya hak, matamu juga punya hak untuk tidur. Nah, itu namanya ifrat, yaitu berlebihan ke atas. Nah, iktisad itu tengah-tengah. Jadi ya sholat tahajud, tapi juga menunaikan kewajibannya kepada keluarga. Nah, namanya iktisad. Itulah iktisad yang dimaksudkan dalam hadis ini. Karena ada iktisad yang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faminhum muqtasid, di antara mereka ada orang-orang yang muqtasid, yang sedang-sedang. Nah, ya sedang-sedang di sini tidak sama dengan sedang-sedang yang dimaksudkan dalam hadis. Kalau sedang-sedang dalam hadis ini yang tadi tengah-tengah antara ifrat dengan tafrid, itu namanya iktisad. Tapi muqtasid yang disebutkan dalam ayat ini adalah tengah-tengah antara yang terpuji dengan yang tercela. Artinya orangnya biasa. Terpuji misalnya orang dermawan, terpuji, Pak. Orang pelit, nah ini tercela. Tengah-tengah antara dermawan dan pelit, yaitu biasa. Disebut dermawan juga tidak, pelit juga tidak. Nah, itu biasa. Itu namanya muqtasid. Nah, maka muqtasid di sini ini bukan muqtasid yang sifatnya para nabi. Kalau sifatnya para nabi tadi, muqtasid yang tengah-tengah antara ifrat dan tafrid. Maka bedanya yang terpuji ini adalah tengah-tengah antara ifrat dan tafrid. Adapun yang di dalam ayat tadi itu tengah-tengah antara yang baik dengan yang buruk, tengah-tengah antara yang terpuji dengan yang tercela. Nah, itulah perbedaan antara dua macam iktisad di sini. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.